Shalom jemaat Tuhan, sahabat Elevate dimanapun kau berada. Siang hari ini kita kembali berjumpa. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Dan terlebih lagi, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Buat pada siang hari ini Tuhan. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk datang berbakti kepada Engkau, Allah Raja kami. Dan biarlah apapun yang kami persembahkan pada siang hari ini, terlebih lagi Bapa, kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami hanya bagi kemuliaan Kau Tuhan. Kau yang memberkati ibadah siang hari ini Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Hanya Engkau yang dipermuliakan. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkaulah Raja kami. Yang kami sembah. Yang kami puji. Dan yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Bersama kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, besaran-Mu tetap selamanya. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Mari kita satu hati nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sorakan, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Dengan sungguh kembali katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sorakan, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah waktu. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkaulah Tuhan berjaya dan memerintah. Mari katakan, Engkaulah Raja atas dunia, Kau yang menghancurkan kutuk dan membebaskan segala jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami
seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan hati kami Bapa. Biarlah Kau bentuk kami menjadi seperti-Mu Tuhan. Ubah hatiku. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Katakan Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, akan meninggalkan, dan ku percaya kepada-Mu. Engkau milikku dan ku milik-Mu. Dan inilah kerinduan hati kami, kerinduanku untuk tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan.
yang mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh sangat bersyukur ya Tuhan, buat segala kebaikan, kemurahan dan anugerah-Mu. Engkaulah yang selalu memelihara, memberkati, menolong hidup kami, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada. Dan kini saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Engkau memberkati setiap kami, sehingga lewat kuasa kebenaran firman-Mu hidup kami dapat diubahkan. Biarlah kiranya juga Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menangkapnya dan menghidupinya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang bisa kembali menjadi berkat bagi kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran yang sangat praktikal, tapi juga sangat esensial, substansial sifatnya. Saya mau berbicara tentang keunikan dari kekristenan. Kita tidak tahu seberapa banyak agama yang ada di dunia ini. Dan pernahkah kita berpikir mengapa kita memilih untuk menjadi Kristen dari sekian banyak agama di dunia ini? Setiap agama memiliki keyakinan dan keunikannya masing-masing. Tetapi apa yang membuat kita sampai memutuskan untuk menjadi Kristen? Hal ini adalah sesuatu yang harus kita persoalkan, kita perkarakan. Karena ini menyangkut kegigihan kita dalam kita mempertahankan iman kita, dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita. Hal ini merupakan bagian yang sangat penting untuk kita persoalkan. Karena juga bagaimana kita memandang kekristenan sangatlah bertalian erat dengan cara kita menjalani kehidupan kita. Mengenal keunikan dari kekristenan membuat kita sekali lagi tetap kuat dan tidak mudah tergoncangkan. Baik karena masalah pengajaran doktrinal maupun persoalan kehidupan. Suatu kali saya ditanyakan, bagaimana sikap Bapak dengan seorang tokoh yang sangat terkenal, seorang teolog bahkan apologet yang sangat terkenal di dunia, yang ternyata setelah kematiannya terbongkar semua kebusukannya, di mana dia melakukan banyak pelecehan seksual terhadap banyak wanita. Tentu hal itu sesuatu yang sangat mengejutkan di saat banyak sekali orang yang mengagumi beliau. Beliau sangat disorot oleh banyak orang dan dicintai bahkan oleh banyak orang. Dan banyak menginspirasi banyak orang dan tidak sedikit orang yang mengidolakan beliau. Apalagi dalam konteks dunia apologetika. Lalu saya ditanyakan, bagaimana sikap Bapak dengan orang-orang Kristen yang akhirnya meninggalkan imannya, kekristenannya,
hanya karena mendapati tokoh yang mereka kagumi itu jatuh ke dalam dosa. Saya jawab sangat sederhana, dan tentu ini juga perlu kita persoalkan secara serius. Kita harus menaruh perhatian secara serius terhadap persoalan yang seperti ini, supaya di lain waktu tidak ada lagi hal yang seperti ini, atau bahkan tidak terjadi kepada kita, yang mana iman kita mundur, kita menjadi goyah imannya, hilang harapan hanya karena seseorang telah melakukan kesalahan atau jatuh ke dalam dosa. Jawabannya sederhana, persoalkan alasan dibalik kita menjadi Kristen. Kalau Yesus Kristuslah yang menjadi alasan kita menjadi Kristen, kematian dan kebangkitannya, kasih dan pengorbanannya yang menjadi alasan untuk kita menjadi Kristen, maka tidak ada sesuatu apapun atau seorang pun yang bisa menggoyahkan atau menggoncangkan iman kita. Beda hal kalau kita menggantungkan kekristenan kita pada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang teolog. Dan ini menjadi penting. Jangan sampai kita over dalam kita mengagumi seorang hamba Tuhan, atau sampai mengkultuskan seorang hamba Tuhan. Yang terjadi ya seperti itu. Kita menjadi kecewa. Padahal sama sekali kita nggak perlu kecewa. Karena kekristenan itu bukan tentang seorang teolog, seorang apologet. Karena kekristenan itu bukan seorang yang membangun sebuah kerajaan dalam gerejanya dengan segala kemampuan, kecakapannya kita jadi terkagum. Kekristenan itu soal Tuhan Yesus yang datang untuk menyelamatkan setiap kita. Jadi tidak heran bagi orang-orang yang seperti itu gampang sekali kecewa, dengan mudahnya kecewa. Karena dia tidak benar-benar menjadikan Tuhan Yesus sebagai alasan mengapa dia menjadi Kristen. Nah, ini sangat bertalian erat dengan pembahasan kita mengenai keunikan dalam kekristenan. Keunikan dalam kekristenan itu bukan hanya bisa diterima secara teologis, tetapi juga secara logis. Hal ini tentu perlu ditegaskan, disampaikan. Karena tidak sedikit orang yang menuntut apa yang kita yakini itu supaya logis, dapat diterima oleh akal atau rasional. Nah, saya termasuk orang yang sangat yakin bahwa kekristenan atau Injil atau ajaran Tuhan Yesus adalah sesuatu yang dapat diterima oleh akal, dan bukan hanya dapat diterima oleh akal, tetapi juga di satu sisi melampaui akal. Bukan tidak masuk akal, tetapi melampaui akal. Nah, saya mencoba untuk membagikan beberapa hal terkait dengan keunikan dari kekristenan yang menjadi pertimbangan atau perenungan setiap kita, sehingga kita menjadi tahu, mengerti, dan hidup dalam kekristenan yang sesungguhnya dengan kita mengetahui keunikan dari kekristenan. Saya mulai dari hal yang pertama tentang keunikan dari kekristenan, yaitu terkait dengan konsep dosa. Ketika Adam berbuat dosa, maka semua keturunannya juga menjadi berdosa, sekalipun tidak berbuat dosa. Ini yang disebut dengan original sin, dosa warisan. Tidak ada satupun agama yang punya konsep seperti kita kalau berbicara tentang dosa. Lalu yang menjadi persoalannya adalah bagaimana mungkin seseorang bisa berdosa tanpa dia berbuat dosa, seperti bayi. Bukankah bayi ketika lahir dia seperti kertas putih, teori tabula rasa. Suci, tak bercacat, tak bercela. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu? Sederhana. Kalau kita merujuk kepada filosofi dunia, pepatah dunia, tak ada gading yang tak retak. Itu menunjukkan kebenaran firman Tuhan mengenai original sin, dosa warisan. Bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak bercacat, tidak ada manusia yang tidak bercela, siapapun itu, sekalipun dia tidak pernah berbuat dosa waktu dia lahir.
Belum berbuat dosa, tapi sudah dianggap berdosa. Karena pengaruh dari kejatuhan Adam. Adam itu mewakili umat manusia. Ketika yang menjadi perwakilan umat manusia jatuh dalam dosa, maka semua manusia ikut berdosa. Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi mungkin kita mencoba untuk bertanya kembali, mempersoalkan lagi, apakah ada alasan yang sederhana untuk kita bisa mengerti hal itu? Atau analogi yang dapat membantu kita untuk memahami hal itu? Sederhana. Coba kita renungkan. Anak bayi atau balita, ya, anak kecil, itu nggak pernah kita ajarkan bagaimana cara berbuat dosa, seperti berbohong. Tapi dengan sendirinya dia bisa berdosa atau berbohong. Dia melakukan kesalahan seperti memecahkan vas bunga mamanya yang sangat dicintai. Atau itu vas bunga atau bunga yang sangat dicintai mamanya. Lalu dirusak sama anaknya. Vas bunganya jatuh pecah, pras. Lalu ketakutan anaknya. Ketakutan karena takut sekali dimarah, bahkan dipukul oleh mamanya. Lalu dengan cepat dia mengatakan bahwa kucing yang menjatuhkan vas bunganya sehingga vas bunganya pecah. Ditanya, kenapa itu bisa pecah? Bukan saya mah, tapi kucing yang lewat. Berbohong, padahal dia melakukannya. Nggak pernah diajarkan bagaimana cara berbuat dosa atau bagaimana cara berbohong dengan sendirinya. Karena apa? Ada natur dosa dalam dirinya. Natur dosa itulah yang membuat kita sekalipun belum bisa berbuat dosa, tapi dianggap sudah berdosa. Sama seperti binatang buas, seperti singa. Singa nggak perlu mengajarkan anak singa bagaimana cara menjadi buas. Dengan sendirinya dia bisa menjadi buas karena naturnya adalah binatang buas. Kurang lebih seperti itu analogi yang sangat make sense menurut saya untuk kita bisa mengerti the original sins, dosa warisan. Nah, keunikan yang selanjutnya itu bukan hanya terkait dengan kejatuhan manusia dalam dosa atau konsep dosa, tapi konsep penebusan dosa. Di mana Tuhan menyelamatkan, Tuhan menebus kita dengan cara yang unik. Melampaui akal kita. Melampaui pikiran kita. Yaitu dengan dia menjelma menjadi manusia. Tentu timbul pertanyaan bagi setiap kita. Mengapa Tuhan menyelamatkan kita dengan cara menjelma menjadi manusia? Jawabannya sederhana. Pertama terkait dengan tatanan hukum. Ketika Allah memberitahu jangan makan buah itu, pada waktu kamu memakannya kamu akan mati. Mati atau kematian adalah konsekuensi dari kejatuhan. Untuk itu ketika Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia, maka tidak ada cara lain, maka tidak ada jalan lain, dia harus menjelma menjadi manusia. Karena dengan jalan menjelma menjadi manusialah dia bisa mengalami kematian. Itu tatanan hukum. Jadi Allah yang Maha Kuasa tidak bertindak semena-mena ketika dia berinisiatif untuk menyelamatkan umat manusia. Tetap dia terikat dengan tatanan. Harus dengan cara dia mengalami kematian. Karena itulah konsekuensi dari kejatuhan. Allah Maha Kuasa. Tetapi sekalipun dia Maha Kuasa, dia tidak semena-mena menyelamatkan umat manusia. Dengan simsalabim, langsung manusia itu gak perlu lagi mengalami kematian. Atau diciptakan lagi manusia baru, lalu manusia yang lama Adam dan Hawa itu ditiadakan. Cara seperti itu tidak menggambarkan integritas Allah. Cara seperti itu tidak menggambarkan kasih dan kebijaksanaan Allah. Allah itu sempurna dalam hikmatnya, sempurna dalam kasihnya, sempurna dalam kebijaksanaannya. Dan dia terikat dengan tatanannya. Dia tidak melanggar tatanannya. Jadi justru cara yang dia pilih untuk menyelamatkan kita dengan jalan menjelma menjadi manusia,
membuat kita benar-benar mengagumi kasih-Nya, mengagumi kebijaksanaannya, mengagumi kemahakuasaannya. Jadi cara Tuhan pun untuk menebus umat manusia itu unik. Dan yang kedua, tidak ada cara lain atau tidak ada upaya lain yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan umat manusia selain Tuhan itu sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain Tuhan itu sendiri. Dan sekaligus juga konsep tentang keselamatan menggiring kita kepada keyakinan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Dia memang Tuhan. Kalau Dia tidak Tuhan, Dia tidak berhak untuk menyelamatkan kita dan Dia tidak berhak menyandang gelar sebagai juru selamat dan Dia tidak berhak menyelenggarakan karya keselamatan kalau Dia bukan Tuhan. Tetapi karena Dia Tuhan, maka hanya Dialah yang bisa dan berhak untuk menyelamatkan umat manusia. Benar-benar unik. Jadi yang kedua ini, keunikan dari kekristenan itu terletak pada tokoh utamanya, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Tadi konsep tentang dosa, lalu keunikan kedua terletak pada tokoh utamanya, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Mungkin jawaban yang pertama tadi, terkait dengan cara Allah menyelamatkan kita, itu unik, terdengar sederhana, atau umum. Tapi mungkin ada yang kedua yang mungkin belum pernah terlintas dalam pikiran kita tentang mengapa atau apa alasan Allah untuk memilih menyelamatkan kita dengan jalan menjelma menjadi manusia. Kita tahu bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Tidak ada satupun ciptaan di dunia ini yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Itu menunjukkan betapa istimewanya, spesialnya manusia itu di hadapan Allah. Dan bagaimana Allah memberikan nyawanya semakin menunjukkan betapa spesialnya manusia itu di hadapan Allah. Dan betapa manusia itu dikasihi dengan Allah dengan kasih yang sempurna. Yohanes 3 ayat 16. Sampai tidak ada yang disisahkan. Tidak ada yang disisahkan. Bukti bahwa Yesus telah dipersembahkan bagi kita menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang disisahkan oleh Allah untuk kita. Tidak ada satupun. Dan begitu dahsyat kasih Tuhan terhadap kita. Seharusnya itu sudah cukup membuat kita terkagum kepada Allah, mengagumi Allah, dan memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Allah sampai tidak ada satupun yang kita sisahkan. Jadi alasan yang kedua adalah mengapa kita meyakini cara Allah itu menyelamatkan kita unik adalah kehadiran Tuhan Yesus untuk mengembalikan kita kepada rancangan Tuhan yang semula, di mana Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Serupa dan segambar dengan Dia. Dan Yesus memerankan satu kehidupan. Memerankan satu kehidupan yang ideal yang dikehendaki oleh Bapa. Dia juga adalah wujud dari gambar Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat yang ke-15. Rupa Allah ada pada dirinya. Nah, dalam kemanusiaannya, Dia benar-benar menjalankan satu kehidupan seperti yang dijalani oleh manusia pada umumnya. Bedanya tidak didapati cacat celah. 1 Petrus 2 ayat 22. Tidak ada celah, tidak ada dosa. Nah, beginilah rancangan yang sudah ditetapkan oleh Allah dari sejak semula. Kita yang serupa dan segambar dengan Dia berjuang untuk hidup tanpa cacat, tanpa celah. Dan Yesus telah berhasil menunjukkan atau memenuhi agenda itu, standar itu. Dan itulah alasan kedua, mengapa Allah menyelamatkan kita dengan jalan menjelma menjadi manusia.
supaya kita bisa mengikuti teladan hidupnya. Dan ini juga yang membuat kekristenan kita itu menjadi mahal, harganya, nilainya. Mahalnya kekristenan kita bergantung pada apakah kita menjalani kehidupan seperti Tuhan Yesus. Bukan apakah kita mengalami kuasa mujizatnya, berkatnya yang berlimpah. Bukan. Tetapi apakah kita menjalani kehidupan seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 21. Dia memberikan teladan hidupnya supaya kita mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Semuanya dialami oleh Tuhan Yesus. Dia menderita, dia disakiti, dia dihianati. Ada godaan untuk dia jatuh ke dalam dosa, digoda oleh si iblis dalam pencobaan di padang gurun. Tetapi kita mengetahui dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah jatuh, dia tidak pernah berdosa, dia tidak pernah sedikit pun memberontak terhadap Allah. Dia menjalani kehidupan yang sempurna sesuai dengan rancangan Allah. Nah, inilah pilihan kita sebagai orang Kristen ketika kita memilih untuk menjadi Kristen. Dan kalau kita tidak mau menempuh jalan ini, itu sama halnya seperti kita tidak menginginkan Yesus sama sekali. Karena mempercayai Yesus artinya menghidupi kehidupan yang dijalaninya. Atau menjalankan kehidupan yang ia jalani 2000 tahun yang lalu dalam kehidupan kita hari ini. Itulah kekristenan. Karena kekristenan itu bukan hanya sekedar berbicara tentang agama. Christianity is not religion, but the way of life, jalan hidup. Bagaimana kita menempuh jalan hidupnya Tuhan Yesus, hidup yang ia jalani. Oh sukar Pak Pendeta, berat, itu kayaknya nggak mungkin. Kita tahu bahwa Roh Kudus dianugerahkan. Kita tahu Injil diberikan menjadi pedoman untuk kita bisa mengerti dan menghidupi apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Roh Kudus diberikan bagi setiap kita untuk menolong kita, memampukan kita menghidupi seluruh kehendak Allah. Sehingga tidak ada alasan untuk kita berkata itu berat. Memang berat. Dan Tuhan Yesus katakan kamu akan menderita karena namaku. Dan terbukti dari sejak jemaat mula-mula. Mereka menderita karena nama Yesus. Karena iman mereka. Seperti jemaat Roma. Bahkan para rasul mengalami satu kehinaan. Pergumulan. Iman yang begitu luar biasa. Penganiayaan. Bahkan sampai nyawa mereka pun melayang. Karena apa? Karena iman. Mudah? Enggak mudah sama sekali. Dari kehidupan para rasul dan jemaat mula-mula, kita dapat mengetahui bahwa mengiring Yesus, mengikuti Yesus, itu tidak mudah. Tidak semudah atau seperti yang digambarkan oleh para penganut teologi kemakmuran. Tidak mudah. Dari kehidupan mereka, pergumulan iman mereka, kita dapat menyimpulkan bahwa benar, mengiring Yesus tidaklah mudah. Memang ada harga yang harus kita bayar. Sangkal diri pikul salib. Sangkal diri pikul salib adalah panggilan atas setiap orang percaya. Sangkal diri pikul salib. Filipi 1 ayat 29. Kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya, melainkan menderita. Allah tidak menjanjikan suatu kehidupan tanpa persoalan. Allah tidak menjanjikan kehidupan aman, tenang, sejahtera, makmur, lalu berlimpah. Allah tidak menjanjikan kehidupan yang seperti itu. Kelimpahan yang dimaksud dalam Yohanes 10 ayat 10 pun bukan dalam pengertian materi atau jasmani. Tapi the quality of life, kualitas hidup, zoe, keselamatan, kehidupan kekal. Yang tidak seorang pun yang bisa menganugerahkan hal itu selain Tuhan Yesus. Hanya dengan percaya dan dekat kepada Tuhan Yesus, kita dapat memiliki satu kehidupan yang maksimal. Satu kehidupan yang berkualitas. Jadi kita tahu bahwa cara Allah menyelamatkan setiap kita
itu unik. Anak Allah menjelma menjadi manusia supaya kita manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Itulah alasan mengapa Yesus yang adalah anak Allah menjelma menjadi manusia. Sebab kalau dia tidak menjelma menjadi manusia, maka tidak ada alasan bagi kita untuk bisa hidup seperti anak Allah. Tetapi ketika anak Allah telah menjadi atau menjelma menjadi manusia, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa hidup seperti anak Allah. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa yang mengaku mengenal dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ini yang diwajibkan dalam kekristenan, hidup seperti Kristus hidup. Nggak diwajibkan menjadi kaya, nggak diwajibkan menjadi miskin. Dan tidak ada yang masalah sebagai orang Kristen kita kaya atau miskin. Tidak mulia karena kita kaya, tidak hina karena kita miskin. Sebab hina atau mulia itu bergantung pada kehidupan yang kita jalani, berkenan atau tidaknya di hadapan Tuhan. Bergantung pada hal itulah cara Tuhan memandang kita berkenan atau tidaknya. Keunikan yang selanjutnya dari kekristenan itu unik dalam hal apa? Konsep kealahannya. Di mana kita meyakini Allah yang Tritunggal. Allah Tritunggal adalah Allah yang benar. Sekalipun banyak orang yang menganggap ajaran atau doktrin ini tidak masuk akal, tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa salah satu yang paling jelas ditekankan oleh Alkitab adalah mengenai kesaksian akan Allah yang Tritunggal. Menolak Tritunggal sama dengan halnya menolak Alkitab. Menolak Tritunggal itu sama dengan merusak kebenaran firman Tuhan, secara khusus Injil Yohanes, di mana Bapa mengutus Anak dan Anak mengutus Roh Kudus. Yohanes 15 ayat yang ke-25 dan 26. Aku akan mengutus Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Kesaksian Yohanes adalah kesaksian Allah yang Tritunggal sifatnya. Jadi dalam hal kealahan pun kita begitu unik. Dalam kekekalan Allah saling berinteraksi di dalam kasih dan persekutuan. Dan dalam karya ciptaan dan karya keselamatan pun, dan pemeliharaan keselamatan pun, Allah Tritunggal itu terlibat secara harmoni. Jadi begitu unik. Yesus datang untuk menjalankan perintah dari Bapa. Dia diutus oleh Bapa dan melaksanakan tugas Bapa. Begitu unik. Selanjutnya, keunikan dari kekristenan itu terletak dalam hal ajarannya. Kalau kita boleh jujur, sudah jarang sekali kita menemukan ajaran sehebat, seagung, sedahsyat Alkitab. Saya tidak pernah mendengar ada orang yang berubah karena baca buku matematika, baca novel, atau baca buku fisika, kimia, biologi. Saya nggak pernah. Ya kan, tiba-tiba karena baca buku biologi, lalu dia bertobat, nangis di hadapan Tuhan. Nggak pernah saya dengarkan seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu juga sama. Saudara yang terkasih juga sama. Tapi tidak jarang saya mendengarkan orang membaca Alkitab lalu berubah hidupnya, berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, bahkan dia menjadi bertobat. Tidak sedikit orang yang mencoba untuk mengobok-obok Alkitab, mencoba untuk mencari kesalahan Alkitab. Justru sebaliknya, dia menemukan kebenaran di balik Alkitab. Itu banyak atau segudang kesaksian seperti itu. Jadi Alkitab itu begitu dahsyat. Dan Alkitab memberikan atau berisi banyak sekali mengenai prinsip-prinsip kehidupan yang membawa kita kepada kemenangan atau kemerdekaan. Alamilah kemerdekaan, alami kemenangan dengan kita membaca dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Semakin sering kita membaca firman Tuhan, semakin pikiran kita, perkataan kita, hidup kita diwarnai oleh firman Tuhan. Apa yang mewarnai hidup kita sangat bergantung pada apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. No Bible, no breakfast. Tidak ada baca Alkitab, tidak ada sarapan pagi.
Coba betapa dahsyatnya kehidupan yang kita jalani kalau setiap hari ada perenungan akan firman Tuhan yang kita lakukan. Dan bukan hanya sekedar menjadi sebuah perenungan, tapi terimplikasi dalam kehidupan kita secara konkret. Seharusnya seperti itulah kehidupan yang kita jalani sebagai orang percaya. Jadi sangat unik dalam pengajaran, dalam hal ajaran. Dan esensi ajaran Tuhan Yesus adalah bagaimana supaya kita berpusat pada Allah dan kerajaannya. Kita tidak terikat oleh apapun dan siapapun. Ketika kita terikat oleh sesuatu, maka kita tidak mungkin bisa terikat pada Allah dan kerajaannya. Maka kita tidak boleh terikat pada sesuatu apapun. Supaya apa? Supaya kita bisa terikat pada Allah dan kerajaannya. Matius 6 ayat 33, ayat favorit banyak orang. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Yang terutama itu bukan segala sesuatu akan ditambahkan. Yang menjadi fokus kita bukan segala sesuatu akan ditambahkan, tapi Tuhan dan kerajaannya. Bagaimana kita menampilkan satu kehidupan warga kerajaan sorga selama kita hidup di dunia ini. Bagaimana kita menghidupi kebenaran yang ideal itu selama kita hidup di dunia yang tidak ideal. Itu tugas kita, itu panggilan kita sebagai orang percaya. Dan tentu itu tidaklah mudah. Tetapi selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada anugerah Tuhan bagi setiap kita. Unik sekali. Dan sangat bernilai ajaran Injil itu. Dan Yesus membawa satu standar yang begitu mulia, begitu agung. Dan begitu berbeda dengan standar yang dimiliki oleh orang-orang dalam perjanjian lama. Gigi ganti gigi. Tapi Tuhan menghendaki agar kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dihina, dicaci maki, dihianati, dijahati, diperlakukan tidak adil. Tuhan meminta kita supaya mendoakan orang yang menganiaya kita. Aduh, boro-boro mendoakan dia. Menyebut namanya aja najis tralala. Berat sekali dan tidak mudah. Coba bagaimana kita bisa mendoakan orang yang telah menyakiti perasaan kita. Dan berulang-ulang kali menyakiti kita. Tidak mudah. Tapi tidak ada alasan kita untuk tidak mendoakannya. Karena itulah panggilan dari kekristenan. Mendoakan, mengasihi, mengampuni. Seperti yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Aduh, gila kali manusia pada waktu itu. Menampar Tuhan, mengkhianati Tuhan, menjahati Tuhan, menyalibkan Tuhan, meludahi Tuhan, menghakimi Tuhan. Tuhan dihakimi oleh ciptaannya sendiri. Waduh, gak bisa digambar kejahatan manusia pada waktu itu terhadap Tuhan. Besar sekali. Inilah alasan mengapa kita bisa mengampuni siapapun dengan segala kesalahan yang dia lakukan, sebesar apapun. Karena gak kalah besar kok dosa kita dengan orang yang telah bersalah kepada kita. Dosa kita mungkin jauh lebih besar dan sudah diselesaikan di atas kayu salib. Memandang Yesus adalah alasan terbesar untuk kita bisa melepaskan pengampunan kepada siapapun. Aduh, rumit sekali Pak. Itulah kekristenan. Dan disitulah justru letak dari keistimewaan kekristenan. Istimewanya bukan terletak pada kemakmuran yang kita miliki, kesejahteraan yang kita miliki, tapi keagungan karakter, moral, etika yang kita miliki. Di mana ketika kita menderita sekalipun, ketika kita di bawah tekanan sekalipun, kita didapati Tuhan hidup berkenan. Kita didapati Tuhan tidak melakukan kesalahan, melakukan hal yang jahat. Kita didapati Tuhan tetap menyenangkan hati Tuhan. Banyak godaan, tantangan, pencobaan. Tidak sedikit pun keluar kata-kata dari bibir kita untuk berkeluh kesah atau mengeluh atau menggerutu, menyalahkan keadaan atau menyalahkan Tuhan. Di situ letak dari keistimewaan kita
sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi Kristen adalah sebuah panggilan yang mahal. Adalah sebuah panggilan yang istimewa, sebuah panggilan yang mulia. 1 Petrus 1 ayat 16, 1 Petrus 1 ayat 16 dan 17 dikatakan di sana. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini ajaran Injil. Ini yang diajarkan oleh Alkitab dan yang dikehendaki oleh Allah. Kudus seperti Allah kudus. Tidak mungkin. Tidak ada ruang sedikit pun yang Alkitab ajarkan untuk kita bisa berkompromi dengan dosa sekecil apapun. Dan panggilan itu sama artinya dengan kita menjadi seperti Allah. Kudus seperti Allah. Hal itu membuat kita memang memutuskan untuk tidak kompromi terhadap apapun, dosa sekecil apapun. Karena tidak ada ruang dalam Alkitab yang menyarankan, memerintahkan kita untuk kompromi terhadap sebuah dosa yang kecil. Karena kita harus benar-benar menggambarkan kekudusan Allah. Allah tidak bisa melihat sesuatu yang najis, sekecil apapun itu. Jadi kita benar-benar harus memperjuangkan kehendak Allah ini. Ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dahsyat sekali firman Tuhan ini, dahsyat sekali ayat ini. Dan hidup kita akan dahsyat juga kalau kita menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Ingat, kita ini penumpang, ya, yang menumpang di dunia ini. Seperti kita yang datang ke rumah saudara kita lagi menumpang di rumah saudara kita. Yang namanya menumpang ya nggak selamanya. Karena rumah kita di Jakarta, contohnya. Bukan di kampung. Sementara, nggak selamanya. Sama dengan kita sebagai orang Kristen, kita harus memandang bahwa kita itu nggak selamanya di dunia ini. Kita hanya menumpang. Rumah kita di surga. Dan bagaimana kita mempersiapkan diri kita berkemas-kemas untuk masuk ke sana. Tidak ada yang salah dengan kita belajar banyak hal tentang kehidupan di surga. Sesuai dengan apa yang disaksikan oleh Alkitab. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan hidup kita untuk sampai ke sana. Karena jangan sampai kita dalam sekali wawasannya tentang kehidupan di surga. Sistem dan mekanisme kehidupan di surga itu seperti apa. Tetapi nggak sampai kita di sana. Kan itu miris. Jadi yang paling penting bagaimana kita berkemas-kemas dan mempersiapkan diri kita untuk sampai ke sana. Mulai sekarang Bapak Ibu kita persoalkan hidup kita, keberadaan kita. Ya contoh sederhananya, mari kita belajar untuk menahan diri, untuk tidak mudah emosi, marah. Ya apalagi kita yang berlatar belakang dari Sumatera. Ya, sama aja Batak Sumatera sama Cina Sumatera sama aja. Itu temperamental. Gak mudah menguasai emosi. Ya kan, dulu keluar dengan mudahnya caci makian dari bibir kita, dari mulut kita ketika mendapati seseorang bersalah. Atau membuat kita emosi. Tapi sekarang kita belajar untuk tidak seperti itu. Ya kan, dulu melihat cewek yang seksi, aduh langsung jelalatan matanya. Nah sekarang kita berjuang untuk tidak seperti itu. Pikiran kita jorok, kita menaklukkan semua pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mengenakan pikiran Kristus. Kita berupaya untuk melihat apa yang menjadi kekurangan atau kelemahan kita. Dimulai dari hal-hal yang kecil.
Aku tidak beres dalam hal keuangan. Aku tidak beres dalam hal emosi. Tidak beres dalam hal seks. Tidak beres dalam hal ini. Semuanya mulai kita benahi satu persatu sebelum kita pulang ke surga. Aku masih suka dugem, ya kan, ajib-ajib dan lain sebagainya macamnya. Kita mulai membenahi diri. Aduh Pak Pendeta, maaf ini. Aku udah lama terikat dalam perjinahan. Oh, ekstrim, tinggalkan. Tapi Pak Pendeta, kalau ndak aku jadi peliharaan orang, aku ndak bisa hidup. Bodoh. Bodoh orang yang berkata seperti itu. Dan terkesan kita melegalkan hal itu supaya kita bisa hidup. Aduh, itu kan konyol rasanya. Dosa tidak bisa dikompromikan, apalagi dilegalkan. Hanya karena untuk menyenangkan kedagingan kita. Harus dibuang keinginan mata, kedagingan, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Sampai tidak ada yang tersisa. Tuhan yang maha hidup. Tidak mungkin tidak menopang hidup kita. Dia pasti menopang hidup kita. Dan kita yang sudah lama terikat oleh dosa, terpikat oleh dosa. Sedalam apapun kita telah jatuh, kalau memang kita sungguh-sungguh mau kembali kepada Tuhan, Tuhan pasti menerima kita, membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima kita. Sebesar apapun dosa kita, anugerah Tuhan jauh lebih besar. Tidak ada dosa yang terlalu besar sampai anugerah Tuhan tidak cukup untuk mengampuni kita. Tetapi ingat, jangan pernah minta ampun kalau kita tidak pernah sungguh-sungguh mau bertobat. Sebab kita hanya akan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Sebab kita diampuni supaya kita memperbaiki diri. Kita ditebus supaya kita hidup kudus. Jangan takut tidak diampuni oleh Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Dan jangan takut tidak bisa hidup. Karena Tuhan itu hidup. Dia tidak mungkin membiarkan kita. Dia tidak mungkin tidak memelihara kita. Alkitab yang ngomong Salomo saja dalam kemegahannya tidak mengenakan seindah yang dikenakan oleh bunga bakung. Bunga bakung Tuhan pelihara, apalagi bunga citra lestari. Tidak mungkin Tuhan tidak pelihara. Tuhan itu sempurna, Tuhan itu maha kuasa. Dia pasti memelihara kita. Asalkan kita belajar untuk bertanggung jawab, melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar. Sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak memelihara hidup kita. Dia pasti memelihara kita dengan sempurna. Lebih bagus kita terhina di hadapan manusia secara jasmani, di mana kita tidak dianggap karena kita nggak punya ini, itu, dan lain sebagainya macamnya. Karena keadaan kita yang miskin, tapi hidup kita berkenan. Daripada kita punya semuanya. Tapi semua yang kita miliki itu hasil karena perbuatan dosa. Kita dipandang mulia di hadapan manusia, tapi hina di hadapan Allah. Miris rasanya. Dan tidak lama kita hidup di dunia ini. Tidak lama, apa yang mau kita banggakan dan kita pertahankan. Tidak ada satupun yang kita bahagiakan. Dari semua yang kita miliki selama kita di bumi ini. Karena justru harta kita yang sesungguhnya itu nanti. Allah yang menjanjikan untuk kita dipermuliakan. Tapi tidak ada satupun atau seorang pun yang akan dipermuliakan bersama dengan Kristus di surga. Kalau dia tidak menderita bersama dengan Kristus. Roma 8 ayat 17 dan 18. Menderita dalam konteks kekristenan bukan tidak punya uang, tidak punya harta. Bukan dalam pengertian itu. Tapi bagaimana kita menghidupi kehidupan yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Atau menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Selama kita hidup di dunia ini. Baik miskin ataupun kaya. Bagaimana kita menjadi orang miskin yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang kaya yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari penuhi panggilan Tuhan. Penuhi panggilan Injil. Kenali keunikan dari kekristenan dan belajar untuk berjuang menghidupinya agar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu menjadi seorang Kristen tidaklah mudah, tapi selalu ada anugerah Tuhan untuk menyertai dan menolong setiap kami dalam kami menghidupi kebenaran-Mu, kehendak-Mu. Tuntun kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah kiranya kebenaran-Mu, Injil-Mu, selalu terngiang dalam pikiran kami, hati kami, dan kami terkobarkan untuk kami mengenakan karakter Kristus dalam kehidupan kami. Berkati kami, baik secara rohani maupun jasmani. Tolong kami yang sedang adalah masalah. Berikan kami kekuatan untuk kami bisa belajar bertanggung jawab dalam kami menyelesaikan semua persoalan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Bahkan yang sakit, biarlah kiranya oleh pertolongan Tuhan, seizin Tuhan disembuhkan dalam nama Yesus. Berakhirlah ibadah kami, dan sebelum kami mengakhiri persekutuan ini, ibadah ini, biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Rahmat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu menyertai setiap kita, mulai hari ini, kekal hingga selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit nomor 16865333388. Sekali lagi 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.